ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, juga jasa legalitas dan perizinan. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapunnya buat bisnisnya sampai daftar-daftar legalitas bisnis, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Oke nih Dek, ada tips ataupun informasi bisnis apa yang bisa berguna buat teman-teman? Oke, jadi kita akan bahas tentang kenapa sih justru sekarang ini ada beberapa resto-resto yang tutup. Oke. Nah, kita akan coba ulas dan kita coba akan analisis gitu kan ya. Kebetulan juga ada beberapa teman-teman UMKM yang dari Kebun Desain juga yang usahanya di resto seperti itu. Nah, kita coba akan bagi tipsnya ke teman-teman. Kita akan bahas tentang kenapa sih resto itu banyak yang tutup. Jadi ada beberapa alasan ternyata, Num. Oke, apa nih alasannya? Yang pertama, Num. Yang pertama itu mereka itu tidak melakukan survei pasar. Tidak melakukan survei pasar ya? Salah satu contohnya misalnya seperti ini. Misalnya di daerah tersebut itu orang-orangnya seneng makanan-makanan yang pedes. Tapi si ownernya malah jual makanan-makanan yang manis. Oh, iya. Ini kayak contoh misalkan di Padang nih, kan senangnya yang santan-santan, berminyak-berminyak. Kamu malah buka warung Sunda yang banyaknya lalaban, yang mentah-mentah. Mentah-mentah. Oh, sana nggak suka ya? Ya orang orang Padang kan citra yang kita tahu itu kan yang santan gitu masakannya gitu kan. Walaupun kan kadang di masakan Padang itu ada lalapan di singkong itu. Singkong kan udah direbus, udah dibumbuin nantinya sama sama sambalnya gitu kan. Sedangkan kita kan daun Sunda itu kan banyak daun-daun yang nggak diolah, bener daun aja dicuci gitu. Ya daun dicuci terus bonteng langsung dicuci. Iya, terus terong nggak diapa-apain gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Kalau di Padang kan terong balado gitu kan. Iya, jadi semuanya serba pedes. Nah, hal yang seperti itu bahaya. Iya kan ya. Jadi tidak cocok gitu nanti lidahnya dengan lidah mereka. Bahkan nih ya, salah satu produk mie instan pun ada yang berbeda ya nih ya, di Pulau Jawa sama di Pulau apa? Sumatera. Itu bedanya masih pedas atau apa katanya? Nggak tahu, katanya sempet ada yang nyobain tuh rasanya beda. Lebih enak? Katanya lebih enak, lebih gurih. Oh, kenapa coba yang jadi pengen nyoba ke Sumatera gitu? Nah, itu ya. Jadi poin yang pertama tuh tidak melakukan survei pasar itu benar-benar harus dilakukan ya. Betul. Kalau nggak dilakukan ya tadi kamu kayak contoh tadi pergi ke Padang malah bikin warung Sunda yang banyakannya itu lalapan misalkan. Betul. Kan nanti nggak terlalu nyambung sama lidahnya. Siapa yang suka nanti kan bingung juga gitu. Betul. Nah, yang kedua itu yang pertama kan tidak melakukan survei pasar. Nah, yang kedua itu pelayanannya kurang memuaskan. Oke, mungkin yang ngelayaninnya jutek atau yang ngelayaninnya kurang ramah. Oke, kalau konsepnya kayak Karen's Dinner, ya itu emang brandingnya seperti itu. Memang temanya kayak gitu ya, di brandingnya kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya memang kamu konsepnya tidak seperti itu, kamu mencoba marah-marah dan lain-lain, ya nanti dianggapnya kurang memuaskan lah gitu kan ya. Iya benar. Ya konsep umum lah itu ramah kepada calon konsumen mah. Iya. Satu hal yang harus dimiliki sebuah resto. Iya, sebuah restoran gitu. Apalagi yang kultur Indonesia itu kan ramah. Iya betul. Apalagi Indonesia kayak gitu. Betul. Ditambah lagi kadang ada beberapa masukan, misalnya kurang cepet nih masakannya, nunggunya lama. Benar. Itu kan berarti ada yang harus diperbaiki, entah itu dari kitchennya, entah itu dari waitersnya yang nganterin barangnya dan lain-lain. Nah, itu perlu diselidiki juga. Iya. Itu ngaruh banget sih pelayanannya. Kayak kalau aku tuh ke tempat beli apa gitu ya, orang tuh
kok aku nggak ditanya-tanya ya, padahal masih banyak ada beberapa karyawan yang nggak ngapa-ngapain. Nah, Gitu. terus yang paling kesel tuh adalah kalau misalnya kita datang duluan, meja sebelah yang dikasih duluan. Gitu kan, ngeselin tuh memang. Itu ngeselin banget. Itu kan salah satu dari sebuah pelayanan. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah laporan transaksi tidak rapi. Wah, laporan transaksi kalau misalnya tidak rapi itu sangat merugikan kita. Salah satunya apa coba Nu? Kalau misalnya kita tahu laporan transaksi, misalnya hari ini yang paling laku adalah makanan rendang, hari Senin misalnya. Hari Kamis misalnya yang laku adalah bubur kacang. Nah itu kan kalau misalnya kita rapih nyatetnya, itu bisa jadi keuntungan buat kita. Oh jadi kalau misalnya hari Senin ini dilihat dari laporan keuangan banyak yang keluar rendang, berarti hari Senin kita banyakin rendangnya. Iya, benar-benar itu apa namanya? Laporan itu benar-benar harus tercatat biar bisa ketika kita analisis itu akurat dan tepat gitu kan. Iya, benar. Jadi ketika dianalisis itu memang benar-benar akurat, tepat dan juga tidak ada bahan-bahan yang kebuang. Bener kan? Oh, misalnya kita karena nggak tahu nih hari rendang itu lakunya di hari apa. Ya kita bikin rendangnya di hari Selasa, padahal hari Senin rame gitu kan ya, karena kita nggak mencatat laporan keuangan. Otomatis pas hari Selasa yang lakunya bubur kacang tapi kita malah bikin bubur kacangnya sedikit, rendangnya yang banyak, jadi banyak yang kebuang. Iya, benar. Si rendangnya itu kan. Benar. Jadi ya itu ya, pelaporan itu benar-benar harus tercatat secara rapi, jangan sampai ya tadi berantakan. Kalau berantakan ya nanti di eksekusi kita selanjutnya itu ya malah bisa bikin gagal gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini sering dikeluhkan banyak orang. Apa nih? Daftar menu kurang menarik. Bener. Ya walaupun memang apa namanya menu-menunya enak gitu kan ya, tapi kalau misalnya daftar menunya itu tidak didesain secara khusus atau tidak, kan biasanya kalau misalnya pengen menarik itu misalnya menu ayam goreng, nah ada fotonya di sebelahnya, biar orang tuh tergugah gitu. Iya. Kadang misalkan saya gitu ya, pergi ke restoran beef, panggang daging gitulah ya. Saya kan nggak terlalu familiar dengan barbecue bahasanya gitu. Ini tuh apa Caroline apalah gitu. Itu apa gitu ya. Coba kalau misalnya ada fotonya. Gitu kan. Kayak gitu, si menunya itu dibuat lebih ya masyarakat kita itu masih perlu divisualkan lah. Betul, gitu ya. Perlu divisualkan. Nah, jadi makanya perlu didesain si daftar menu itu biar lebih menarik. Nah, kalau misalnya mau desain daftar menu, kita juga bisa sih ya. Kita juga bisa bikin daftar menu yang menarik biar orang tuh pas ngelihat menunya pasti malah ordernya jadi banyak. Ada cara-caranya di desain grafis seperti itu. Dan kita bisa provide itu. Betul. Oke, yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusianya atau SDM-nya itu masih kurang kualitasnya. Walaupun kita walaupun seperti itu ya minimal difilter lah. Ya nggak sih, jangan asal masuk. Tetap kita QC ya, walaupun ijazahnya SMP atau SD nggak apa-apa. Kita tidak menutup kemungkinan untuk orang berkarir, tapi kan kita harus lihat juga biar ke bisnisnya kita juga menguntungkan. Benar. Gitu. Mungkin anak-anak SMP yang misalnya bisa ramah tamah gitu. Jangan sampai anak-anak SMP yang baru lulus yang arogan atau yang tidak ramah. Nah, itu kan malah orang yang mau datang ke resto kita malah jadi apa? Jadi takut lah. Iya. Anak yang sering tawuran, attitude-nya belum bener gitu ya, belum tobat gitu. Terus masuk ke restoran, wah bisa berantem sama pelanggan gitu kan. Gitu. Nah, itu perlu dicek lah, perlu cukup harus diperketat gitu. Ya, ketika seleksi gitu ya. Ya, harus di QC bener-bener. Nah, itu dia tips kali ini terkait dengan bisnis restoran. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman UMKM yang nonton video ini yang terkait dengan bisnis restoran ataupun ya berbau-bau kafe lah bisa sih. Iya. Ya, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya kalau bisnis kulineran kayak gini gitu ya bisa terhindar dari tutup kayak gitu ya, dengan tips-tips yang barusan sudah kita share kayak gitu. Betul sekali. Oke, kalau pengen mendukung channel ini juga bisa klik tombol dolar supaya kita semangat bikin konten edukasinya. Thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.